Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Kali ini di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul perundungan aksen daerah. Yang pertama-tama tujuan khusus saya yaitu persuasi atau to persuade. Yang kedua mengenai tujuan umum saya yaitu mengajak mahasiswa Untak Surabaya terutama agar terhindar dari kasus perundungan aksen daerah ini teman-teman, yang dimana tanpa kita sadari perundungan aksen daerah ini sering terjadi di sekeliling kita, dimulai dari hal yang terkecil seperti ketika mempunyai teman yang berasal dari luar daerah tempat tinggal kita teman-teman, itu terkadang kita mendengar bahasa yang baru atau mendengar hal yang baru, yang dimana di sekeliling kita ketika berbicara hal tersebut itu jarang terjadi, sehingga mulai dari situ itu membuat mulai mengarah ke kasus perundungan teman-teman. Jadi yang awal saya akan bicarakan yaitu mengenai masalah terhadap korban ya. Yang pertama mengenai aksen jadi alasan buat seseorang itu menjadikan hal tersebut menjadi perundungan, yang dimana dalam salah satu contoh itu dalam kalimat berasal dari daerah Kediri ya, yang pernah saya dengar yaitu nandi wae kuiki ya. Itu jarang kita dengar teman-teman di sekitaran, mungkin di daerah sekeliling kita ya, terutama di yang bertempat tinggal di daerah Surabaya itu mungkin jarang mendengar hal tersebut, karena kalimat tersebut itu biasanya digunakan komunikasi dari daerah asal korban tersebut. Yang kedua itu membuat korban menjadi merasa minder teman-teman. Kenapa menjadi korban merasa minder? Karena dalam satu sisi kalau kita tangkap ya, apa yang mereka sampaikan sebetulnya itu memiliki iksi atau memiliki makna dari kalimat yang mereka ucapkan teman-teman. Tapi terkadang itu ketika kita mendengar hal yang baru atau kalimat yang dikeluarkan dari orang yang berasal dari luar daerah tersebut sehingga membuat kita tertawa, itu menjadi korban ini akan merasa minder. Yang ketiga itu penurunan kepercayaan diri, hingga bahkan lebih itu hingga depresi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena seringkali kita itu kalau mendengar hal yang baru kita itu menertawakan. Yang kedua itu kita kayak apa sih yang mereka sampaikan itu kan seperti itu loh teman. Apa yang mereka sampaikan dan itu menjadi tertawa candaan bagi kita, seharusnya kan itu tidak boleh teman. Nah selanjutnya itu dari masalah tersebut itu akan timbul menjadi dampak teman-teman, yang dimana yang dampak pertama itu partisipasi dari korban ini untuk diskusi itu menurun karena kurangnya percaya diri, karena takut menyampaikan suatu obrolan maupun informasi yang belum kita ketahui, itu takut duluan karena mereka yang pertama itu seringkali takut ditertawakan karena mendengar logat atau aksen dari orang tersebut. Yang kedua itu hilangnya kebanggaan terhadap identitas daerah. Itu yang kedua, poin kedua ini teman-teman, ini sesuatu hal yang seharusnya jangan sampai. Dimana kita berasal, kita itu harus bangga teman-teman dengan aksen, dengan budaya yang ada di sekeliling kita, itu kita harus bangga hingga kita menuju ke kota lain atau kita akan berbaur dengan orang yang beda dengan asal kita, itu harusnya bangga. Yang ketiga itu terhambatnya relasi pertemanan. Ini sering kita temui teman-teman. Kenapa? Karena kita itu takut untuk berdiskusi dengan orang yang baru kita kenal, terus takut memulai obrolan dengan orang yang baru kita kenal karena
takut kita ditertawakan ya, itu teman-teman yang pertama. Nah, yang ketiga itu pesan utama. Pesan utama di sini itu yang pertama, perundungan terhadap aksen daerah itu melukai identitas seseorang yang berasal dari daerah asal mereka. Yang kedua itu membungkam keberanian mereka, entah itu menyampaikan apresiasi, memulai obrolan, atau membuat mereka itu sedikit berdiskusi dengan kita, karena yaitu tadi yang pertama canda, yang takut dibercandain, yang membuat jadi perundungan aksen daerah itu teman-teman. Jadi ajakan saya di sini, mari teman-teman kita bersama-sama stop menjelekkan korban. Contoh gini, dengan batasan ini, contoh kalimat yang tidak boleh diutarakan ya teman-teman dengan orang yang memiliki aksen berbeda dengan kita, yaitu pantas saja logatmu seperti itu, orang daerah memang begitulah. Itu salah satu hal yang tidak boleh teman-teman dilakukan oleh kita sebagai orang, entah itu tuan rumah atau orang yang baru pertama kali bertemu dengan orang yang memiliki aksen yang berbeda. Jadi mari teman-teman kita saling menghargai satu sama lain. Ini Indonesia dengan keberaneka-ragaman budaya, tradisi, dan yang lain-lain itu kita harus saling menghargai teman-teman. Yang ketiga, mari kita memberi dukungan saat kita melihat korban jadi bahan perundungan, yang dimana semisal contohnya ini teman-teman, ketika kamu mempunyai teman yang dari daerah luar atau dari luar daerah, mereka takut akan ditertawakan, dan di sekitar itu teman-teman yang lain itu pada menertawakan aksen dari daerah mereka itu kalian cukup melakukan tindakan stop teman-teman, jangan seperti itu. Kita itu harus saling menghargai aksen daerah masing-masing, sehingga korban tadi akan merasa terlindungi dengan adanya kita. Itu mungkin sedikit membantu, tapi itu memberikan impact yang baik kepada orang yang memiliki aksen berbeda dengan kita, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Yang pertama itu agar korban tidak merasa minder, terus agar korban itu mempunyai kepercayaan terhadap dirinya itu lebih, seperti itu teman-teman. Jadi mari kita sama-sama teman-teman, kita tidak boleh melihat aksen bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai ciri khas budaya. Itu teman-teman, karena di setiap aksen yang berbeda itu memiliki identitas tersendiri, terus sejarah dari tempat mereka berasal, dan lingkungannya membentuk dirinya. Selanjutnya di kesimpulan teman-teman, yang dimana kita dari beberapa poin yang telah saya sampaikan tadi, mari kita simpulkan bahwa aksen daerah itu bukan hanya sekedar cara berbicara, tetapi merupakan identitas budaya, simbol perjalanan hidup dan bagian dari jati diri setiap individu. Namun saat ini kenyataannya keberagaman aksen yang seharusnya menjadi kekayaan justru sering menjadi bahan ejekan dan perundungan di lingkungan kampus atau di lingkungan sekitar kita teman-teman. Menghormati aksen berarti menghormati identitas seseorang. Aksen bukan kelemahan teman-teman, melainkan warisan budaya yang harus tetap kita jaga selamanya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan tidak melakukan perundungan aksen daerah. Mari kita ubah cara berbicara kita, cara menanggapi, dan cara memperlakukan orang lain, sehingga perundungan aksen daerah ini tidak sampai terjadi. Kenapa? Karena budaya penerimaan bukan lahir dari peraturan, tetapi dari kebiasaan yang kita bangun bersama teman-teman.
Mungkin itu saja teman-teman yang saya dapat sampaikan. Akhir kata dari saya, semoga melalui gerakan kecil ini kita sebagai mahasiswa atau sebagai orang yang dapat memberikan hal yang positif dari kasus perundungan ASN daerah ini menjadi hal yang harus mematangkan secara budaya dan empati terhadap sesama teman-teman. Terima kasih dari saya, Ageng Budi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.